Puspo hadir bang. Siap. Hadir. Sekarang hadir bang. Assalamualaikum bang. Selamat hari. Selamat hadir. Yadi. Sekarang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah saudara sahabat subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi saudara, selepas acara akikah kita alhamdulillah berjalan dengan lancar, bahkan hujan pun tak jadi. Masya Allah. Kalau udah pauzan diam udah nggak hujan, tapi kalau nangis hujan. Masya Allah. Allah itu memberkahi, merahmati serta meridhoi di acara kita. Niat baik maka Allah akan berikan kebaikan. Insya Allah kan seperti itu kan. Iya. Nah, Jadi alhamdulillah saudara, malam hari ini kami terlihat santai, di mana Kak John ini saya culik dulu. Selepas acara saya tunggu, saya pulang. Karena penting juga bagi saya untuk menanyakan tentang Akong kepada beliau senior. Pokoknya kita tanyakan sang senior ini. Sebelumnya saudara, apa yang akan kita bicarakan ya seperti biasa saudara, kita santai saja. Karena Kak John ini tadi kepanasan, Bang. Panas, Bang. maaf Panas ya. Nah, sedikit juga untuk menunjukkan kepada Agong bahwasanya ini tato Bang John Garpu ini masih menyala-nyala. Nah, masih ada merah-merahnya. Bukan merah karena yang diwarnai hanya biru, namun merah karena hidup tatonya. Masya Allah. Jadi untuk Akong berjumpa, untuk kita sampaikan salam kepada Kak John, ataupun sebaliknya Kak John ingin menyampaikan salamnya kepada Bang Akong yang masih tanda tanya ini. Bila saudara, seperti biasa kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan semua mendapat syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah atau di yaumil akhir nanti. Insyaallah, amin Allahumma amin. Tentunya buat juga anak muda di luar sana, jauhi narkoba, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang hukum di negeri ini. Tentunya juga dilarang oleh Allah dari segala berbagai macam kemaksiatan. Ya, kalau kita yang beragama Islam ini diharamkan minum khamar yang memabuk-mabukkan, itu dilarang juga bermaksiat. Tentu juga dilarang menggunakan narkoba, sama saja itu yang diharamkan. Seperti itu saudara ya. Tentunya juga jauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di negeri ini. Seperti itu. Yaudah, kita bersolawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Jadi saudara, alhamdulillah di mana kami masih terlihat berpakaian santai karena cuaca tidak mengizinkan dan AC juga belum dibeli. Dan AC juga masih belum dibeli. Tentunya juga di sini saya menyempatkan diri, kebetulan Bang John ini tadi hadir di acara akikah anak ataupun putra saya yang pertama, yaitu Ahmad Fauzan Al-Ghazali, dengan mewajibkan saya untuk mengakikahkan dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dihadiri juga Ustadz Abdul Khair serta tim banyak sekali, dan memanggil hadro dari Habib Mahdi atau dari pembinaan Habib Mahdi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik saudara yang menonton tadi ikut juga menghadiri walaupun melalui online.
Berat hati saya kalau tidak memberitahu, berat hati saya untuk tidak menayangkan, berat hati saya untuk tidak menontonkan atau live streamingkan, baik pun kebahagiaan kami pribadi dengan melaksanakan akikah, supaya penonton juga mengetahui dan ikut mendoakan sebagaimana kami mendoakan juga anak pertama kami ini semoga menjadi anak yang soleh, taat kepada agama, taat kepada negeri, tentu taat kepada kami selaku orang tua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saudara Bang John ini tadi sudah saya obrol menarik lah tentang bagaimana nih Kak John. Sebelumnya ke Akong nih, kita belum ke Akong, kita ngobrol dulu. Ya. Santai ya. Oke. Jadi Bang John, Ya. bagaimana pada saat pertemuan kita pertama itu menurut Bang John gimana pada saat ada saya mau cari Bang John sampai menggunakan ilmu berputih, ingat ya, hilang-hilang. Itu gimana Bang John, tanggapan Bang John pada saat pertama kita jumpa? Saat pertama ketemu itu aku tuh sebenarnya agak bingung ya, Dak. Oleh karena aku sering nonton YouTube, alangkah hebatnya namun Sapulidi ini. Dan lagi terasa penasaran tuh ada kan. Oleh karena kehebatan ada ilmu dia, tenaga dalamnya itu, dan dengar kabar pula mencari aku pula. Nah di situ hebatnya budak ini jago, usia masih muda, ibaratnya kita tuh mencari senior. Oh, iya, Takoan bahasa Palembang ya. Mirip lah takoan. Terus Kak John? Jadi terasa penasaran tuh ada. Tuh aku kira dengan anak buahku dulu. Ingat lah? Buyut lah. Iya. Dan lagi yang Tio. anak buahku dibawa-bawa, Tio, Arta. Nah, sudah tuh sini kemarin tuh. Banyak lah. Banyak. Iya. Jadi sebelum ketemu dengan aku tuh, kusuruh lah jajal dulu dengan anak buahku kan. Oh iya betul. Emang agak prosesnya panjang juga. Ketemuan tuh ya. Iya. Setelah bertemu dalam proses yang panjang itu, Akhirnya berjumpa di markas. ketemu juga akhirnya. Nah, bertemu itulah. Adalah sengitnya ada ya. Iya. Saling keluar saling jajal tenaga dalam. Setidaknya panjang ceritanya. Iya. Sampai kedusun masih perang dikejar. Ada singitan di mana masih dikejar juga, padahal banyak lah tempat singitan. Untung dah aku lari ke luar negeri, kau kejar ya. Nah, di situ jadi yang seru nian itu waktu di Markas di kebun karet itu yang seru. Tarungannya dah sampai nyampak ke gorong-gorong. masih iya betul, ke gorong-gorong. Nah, sampai ke markas nurun ke ilmu sama anak buahku. Betul. Sampai aku nak balik rupanya di belakang ngemeng ke. Nah, oleh karena Mandau. waktu itu kau nyandra anak buahku. Betul. Makanya laju ku ada ancaman. Oke. Itu padahal baru ibaratnya sedikit. Ibaratnya tontonan tuh. Belum sepenuhnya. Nah, yang paling seru itu di mana lagi? Di mana itu? Waktu kita di perumahan. Oke, itu yang pakemnya itu. Nah, sampai anak buahku lagi sampai ibaratnya tuh mana sih kita? Udah megang pusaka galau ya? Iya. Akhir-akhirnya anak buahku belot. Saking hebatnya Sapulidi nih. Jadi aku lagi di ibaratnya kita tuh di bahasa Palembang dicepu oleh anak buah dewe. Iya. Dicepu anak gua dewe. Nah, di situ. Saking hebat Sapulidi nih. Di situ juga balik masih belum ada kalah kan nih. Belum sekalahan. Belum gitu. Walaupun darah-darah lah keluar ya dak. Di situ. Jadi hikmahnya Pak John pada saat perjumpaan itu? Nah, di saat perjumpaan itu ada hikmahnya. Sampai akhirnya ibaratnya kami itu walaupun sebelum sekalahan, taruhlah di saat itu aku yang ngalah. Walaupun lah ya namanya kita bertarung terus kan. Uji kita tuh capek, payah.
Sekali tenaga di keluarga tuh, enggak. Akhir-akhirnya ngalah lah. Terketuk lah hatinya. Iya, terketuk pintu hati itu. Akhir-akhirnya aku ngalah, ditompat kelah oleh Sapulidi. Sampai sekarang alhamdulillah. Ada badan sehat. Cara pegawai pun alhamdulillah. Terasanya duit keringet. Alhamdulillah. Dan rezeki kalau kita berbuat baik itu alhamdulillah lancar. Yang penting usaha atau ikhtiar. Ikhtiar. Nah, Alhamdulillah. Jadi saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar dari Arta, Bang John ini sempat mengalami perkelahian yang sampai masuk ke tahanan karena beliau ini disangka membunuh orang tapi tanpa bukti, betul nggak? Karena menggunakan tenaga dalam. Jadi pada saat itu beliau ini sempat merenggut nyawa orang karena saksi melihat dengan mata kepalanya bahwa beliau ini membunuh orang dan sempat dipanggil kepolisian, tetapi bukti hanya sekedar saksi saja dan bukti tidak ada kekerasan atau menggunakan tangan. Betul Kak John ya? ya. Tidak menggunakan tangan, tidak juga menggunakan senjata, melainkan karena mungkin Kak John ini disenggol. Nah ini gimana permasalahan itu Kak John? Permasalahan itu cuman ya mungkin masalah sih paham namu kali kan, kita juga tidak tahu namanya zaman waktu itu ya dak. Mungkin Yang atau beberapa pekan yang lalu loh. iya mungkin juga atau juga anak buah dia yang bersisa kan. Ya sempat lah, tidak tahu juga aku asal usulnya, tiba-tiba dia nyebut macam itu baik. Bahasa kotor lah ya. Iya. Jadi tidak main fisik, langsung main tenaga dalam baik. Dan lagi mungkin dia nak jajal juga kan. Disangkanya lah tobat itu udah kata ilmu. Tidak tahunya ibaratnya kita tuh ya sedikit banyak kan masih ada simpanan tuh kan. Sebagai jago-jago diri kan, bukan untuk diumbar-umbar kan. Ya oleh karena jalan kita baik, alhamdulillah rezeki kita tuh. Alhamdulillah. Jadi pokoknya ceritanya panjang, mungkin Kak John juga sulit untuk menceritakan. Intinya saya paham. Dan alhamdulillah saudara, Bang John ini ternyata mungkin masih diberikan kesempatan karena beliau ini juga tidak salah. Kalau dulu ya mungkin salah, namun pada saat ini mungkin orang sedang mencoba untuk mengganggu Kak John, untuk menginjak-injak bahasa kita, Iya. injak-injak kepala. Ada dua sebab dia tuh. Apa dia nak ibaratnya nak ngetes gitu dengan cara menginjak-injak kepala macam itu. Apa ibaratnya nak ngetes kalau memang masih kuat nak dijadi ke ketua lagi apa mak itu, bos lagi. Kita juga tak tahu kan. Cuman bagi diri aku dewek untuk nak balik ke situ tidak kemungkin lagi. Iya. Karena yang namanya kita tuh janji itu sama cak ikrar, ya tak? Sama cak sumpah. Jadi kalau seandainya yang terucap itu, kalau pacak jangan lagi, walaupun yang namanya hilang. Kalau pacak, ya. Karena jalan untuk ngelak ke itu kan banyak. Juang tuh 1000 jalan untuk menuju Roma kan. Di depan ditunggu lewat belakang, di belakang ditunggu nyamping. Cuman kalau kepepetnya buntu kalau jalan apa boleh buat? Apa boleh buat? Ya di situlah. Akhirnya terjadilah. Terjadilah. Masya Allah. Dan alhamdulillah Bang John masih istiqomah saudara. Istiqomah dalam arti hal kita tidak melihat sosok beliau menggunakan layaknya gamis atau menggunakan peci. Dia masih tetap seperti orang biasa, namun dalam segi perilaku beliau ini jauh drastis berubah 99%, sehingga beliau tidak mau mengganggu. Banyak kan ketemu subscriber kadang ya, di jalan saat ngojek ketemu ini, beliau diem. Bahkan beliau sempat mengatakan ini Bang John Garpu. Enggak, bukan,
Ya. Ini Bang John Gapu bukan ya, selalu mengelak ya. Sempat ya. Itu gimana ceritanya? Settingan. Orang selalu berusaha untuk mencoba untuk mendekati Bang John. Alhamdulillah Bang John juga bisa membatasi diri agar tidak menjadi kontroversi, bahkan tidak menjadi bahan untuk dikejar-kejar oleh subscriber, sehingga beliau mengelak dengan cara beliau. Dan alhamdulillah sampai detik ini beliau masih istiqomah. Tentunya juga beliau ada juga Ahmad Gajah masih istiqomah. Sampai detik ini mereka masih tetap menjalin komunikasi kepada kita. Nah, Bang John. Ya. Aku nih manggil Bang John, kuculik sedikit untuk mengenai masalah Akong nih. Pernah dengar nama Akong enggak di Palembang ini? Kalau nama Kong tuh sebenarnya aku belum pernah dengar nama dia tuh ada. Kemungkinan juga dia ini apa nama palsu atau nama samaran kita Bisa juga jadi. nggak tahu, bisa jadi. Ah, Yang jelas dia ini ada untuk zaman macam ini yang ngomong macam ini kebanyakan licik kita tuh. oh licik, zaman sekarang licik. Ya. Ngapa lah dikata ke licik tuh kan, Bang John? Karena uang tuh tak berani tampil kadang-kadang tuh. Kadang-kadang disuruhnya uang dulu, ibaratnya dijadinya provokator budak nih kan. Iya. Ibaratnya dia nak pengen tahu siapa kita kan macam itu. Untuk proses yang bertemu macam itu agak lama gitu sebenarnya. Dan sayangnya ini Kak John, Bang Akong nih tahu di kita gara-gara YouTube susah. Nah, di situ. Jadi dengan cara dia galak nonton YouTube ya berarti itu namanya licik kan. Salah. So, cuman untuk nasihat aku hati-hati bela. Ya, kalau memang kepepet, misalnya ini kalau seandainya Sapuli belum galak turun, biarlah kayak Bang John dulu. Boleh Bang John. Rencana aku nih Bang John. Ya saudara, saya punya misi untuk menghadapi Akong ini tidak dengan kekerasan. Ya, kalau pacar jangan dulu. Nih Bang Akong dengar saya. Saya memberikan tantangan kepada Bang Akong. Kita bertemu, ngobrol baik-baik. Saya tidak ingin mencabut ilmu, saya tidak ingin menobatkan beliau dengan cara kekerasan. Ya, Bang Akong tahu saya dalam arti hal sering nonton saya. Boleh jadi Bang Akong mengatakan video kami itu semua hanya sandiwara, bebas. Tetapi saya minta satu kepada Bang Akong, berani nggak Bang Akong kita berdua pendem di dalam lubang kubur? Pendem istilah bahasa Palembang kubur. Dikubur, Hidup-hidup. dikubur hidup-hidup. Seberapa lama kita, kalau bisa 1 jam. Saya memberikan tantangan kepada Bang Akong, tidak dengan kekerasan, tapi kalau dengan kekejaman. Sekarang saya mau tanya kepada Bang Akong, berani nggak Bang Akong kita berdua kubur hidup-hidup selama 1 jam? Bagaimana Bang Akong? Kalau Bang Akong siap, ayo kita ketemu baik-baik tanpa harus saling mengejar, tanpa harus saling memperpanjang sandiwara ini. Nah, saya berharap Bang Akong menerima tantangan saya. Nanti kita sediakan tempat di mana dan kita saksikan dengan Ustadz Abdul Khair untuk tapah, bukan tapah sih, pokoknya untuk dipendam atau dikubur. Nah, kalau Bang Akong berani, Bang Akong kuat, saya tidak akan kejar Bang Akong. Sampai kapanpun saya tidak akan mengejar Bang Akong. Serahlah Bang Akong untuk leluasa. Gimana Bang Akong? Mungkin Bang Akong nonton. Kalau Bang Akong bersedia, perjanjian ini kita tulis di atas kertas, di atas materai, Hitam di atas putih. hitam di atas putih. Kalau terjadi apa-apa, kita tidak Saling tuntut di suatu hari. saling untuk menuntut. Baik saya pribadi, kalau ada apa-apa saya tidak menuntut, begitupun sebaliknya Bang Akong jangan menuntut saya. Tetapi apabila Bang Akong sanggup 1 jam di dalam kubur, saya berhenti nge-YouTube, bahkan saya tidak lagi dengan konten yang lain atau menggerebek musik-musik preman dengan sandiwara saya maupun real dan bentuk kata orang real. Penonton bilang real, ada juga mengatakan settingan. Saya tidak lagi. Saya mungkin dengan mancing konten saya. Nah ini bagaimana ya kan Bang John ya? Iya, boleh. Kalau sanggup 1 jam saja, katanya kan Bang Akong ini gini Kak John.
tahan tembak. Pertama. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya mempunyai mental, bukan mental apa kata orang tuh, mental tempe, tapi sudah mental baja. Mental baja. Nah, kalau memang sanggup Bang Akong, yuk kapan kita bertemu, kita panggil Ustadz Abdul Khair, ya, kita ngobrol baik-baik. Bagaimana? Kalau 1 jam, ya udah silakan. Mau jaga perusahaan yang kata kamu, saya tidak lagi menjelek-jelekkan dan bentuk mengusili kalian. Bagaimana Bang Akong? Itu kayaknya lebih menarik kan? Ya. Ya kan? Daripada saya diserang di WhatsApp. Ada yang di WhatsApp dan bentrok fisik. Bentrok fisik. Saya diserang di WhatsApp gini Bang. Ini Bang Jan. Sudahlah, kalaupun sekedar cuma sandiwara lewat konten, tidak perlu. Itu jangan di media sok-sok sakti. Bukan aduk saktian, tidak kati katanya ilmu. Tidak ada ilmu itu. Tapi kalau dalam keadaan terpepet, saya mau. Tapi di sini saya nggak mau. Kalau kamu sanggup, udahlah kamu lawan aja. Yang lagi viral katanya si merah-merah. Kalau saya bilang, saya tidak mau diadu domba. Ilmu bagi saya bukanlah ilmu yang kita tontonkan. Ilmu bagi saya adalah adab. Kita beradab dengan orang, itu bagi saya ilmu. Biar saya terlihat bodoh, karena saya memang bodoh. Daripada saya pintar, padahal saya bodoh. Dalam arti di sini saya mengajak berbagai macam komentar tersebut untuk saya terima. Mau kontroversi, mau pro dan kontra. Dan saya juga tidak mau sahabat subscriber Sapu Lidi ini menjadi orang yang tukang adu domba. Komen di sana, Komen di sini. komen di sini begini, komen di sana begitu. Setidaknya kata lainnya menjelek-jelek. Untuk mempertemukan kita. Saya tidak mau begaduh. Kita spiritualnya harus tahu di dalam diri itu apa, tujuan kita hidup apa. Jangan, kalau nggak mau disebut spiritual, jangan merasa menjadi spiritual. Kalau memang spiritual, harus tahu makna spiritual itu apa. Pendekatan diri kita kepada Allah, bagaimana kita bermesraan dengan Allah. Kalau kita bermesraan dengan Allah, kita menghindari dengan kegaduhan, dengan percekcokan, dengan omong-omong yang tidak pantas untuk kita bicarakan. Tentunya juga kita tidak mau, maupun orang mengusik kita, kita juga tidak mau langsung mengambil kesimpulan. Kita berpikir dulu. Iya. Apalagi kita sesama Islam tidak boleh untuk saling bergaduh. Ya, agama mengajarkan kita untuk saling menyayangi, untuk saling melindungi, untuk saling menjaga. Tapi kalau untuk saling mempermalukan, bukan sifat spiritual. Maupun orang yang katanya bilang ilmu ini nggak ada gini, udah biarin aja. Kita Islam. Walaupun dia Islam, kalau dia tidak percaya berarti dia belum belajar. Cukup kita pahami saja. Orang bodoh bukan berarti dia harus kita cecar, Ya. sehingga kelihatan bodohnya. Orang pintar bukan berarti harus kita uji kepintarannya. Dan lagi jangan supaya dipuji. kita tahu sejauh mana kepintarannya. Itu bukan. Tetapi orang yang tahu dirinya, maka dia tahu bagaimana orang yang berhadapan dengannya. Cara yang sudah diajarkan sama Allah, lemah lembut terhadap umat Nabi Muhammad ataupun saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Kalau saya dihujat, kamu bikin konten pembodohan, udahlah ngapain kamu 1000 komentar, segala juta komentar, nggak akan mempengaruhi mental saya. Karena saya malu Rasulullah sampai dilempar berdarah, sampai diludahi kepada orang-orang kaum kafir dulu. Sedangkan kita cuma lewat hujatan kau sakit hati, bagaimana dulu? Ya. Nah, dulu hukum masih hukum rimba, Hukum rimba. bacok, tepat. Sekarang masih ada hukum di negeri, ngapain kita sakit hati? Asal kita bisa membedakan apa yang harus kita bicarakan. Kalau nggak tahu jangan bicarakan. Sebelum berbicara kita berpikir dulu, pantas nggak untuk berbicara. Sebelum kita merasa benar, kaji lagi. Apa yang saya katakan sudah benar. Kita harus tahu ini publik, ya. Ini terutama Bang Akong. Ini publik ataupun spiritual lain. Ini publik. Dia merasa diri kita sudah pintar. Kita tidak tahu spiritual yang tak disorot oleh kaca kamera. Bahkan masih banyak para kiai ulama yang mendalami ilmu spiritual. Apakah mereka menunjukkan? Tidak. Maka daripada itu, kita layaknya seperti diri saya yang tentunya saya hanya konten kreator.
Kalaupun orang mengatakan saya spiritual, ya mereka yang mengatakan. Kalau saya mengatakan diri saya spiritual, saya berusaha untuk belajar spiritual. Kalau orang mengatakan saya mempunyai ilmu kesaktian, orang tidak tahu. Yang tahu diri saya. Nah, maka daripada itu saudara, jangan menjadi penonton yang mudah sekali mengadu domba. Karena tidak ada manfaat untuk kita. Semakin lama kita melihat orang benci, akan terikut juga dalam diri kita kebencian. Kalau kita melihat orang rendah hati, terikut juga diri kita untuk merasa, oh iya juga, agar kita mengikuti. Di sini saya menontonkan bagaimana cara kita menghadapi seseorang, bagaimana kita melalui dalam setiap ujian. Ini yang saya tontonkan paling penting. Nah, maka daripada itu saudara, kalian yang tahu diri saya, walaupun hanya sekedar media, boleh jadi itu hanya sandiwara saya, menontonkan diri saya terlihat baik padahal saya buruk. Jangan sampai kalian mudah tertipu dengan tontonan saya pribadi ya. Kalau orang lain urusan kalian ataupun yang lain, channel lain. Ya. Diri saya tetaplah diri saya. Kalau saya untuk menunjukkan kebaikan bukan diri saya. Karena yang lebih tahu adalah tetangga saya, keluarga saya. Kalau saya baik, nanti tetangga saya pasti akan malu. Sok-sok baik dia di media, padahal aslinya buruk. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, tetangga saya, keluarga saya, mereka lebih memahami saya. Bahkan orang terdekat saya, Kawan-kawan pun demikian. mengetahui diri saya. Nah di sini Bang John, Ya. bagaimana menurut Bang John tentang Bang Akong tadi untuk saya berikan tantangan seperti itu? Boleh juga. Boleh juga. Kalau boleh, insya Allah Bang John disaksikan Bang Akong disaksikan Bang John, kita akan terima ya kan? Ya. Kita harus, ya saya banyak juga yang mengatakan, kamu sengaja menemui anak buah saya. Ini ada anak buah Akong bilang, agar kamu dapat konten. Ya konten kamu sekarang sudah sepi, ya kan? Tidak seperti dulu. Kenapa? Karena adanya orang yang mengganggu kamu sesama channel. Kalau kami nggak ada channel, kalau mengganggu kamu, ada keuntungan bagi kamu. Ya kan? Kalau kita punya channel enak, tinggal kami permalukan kamu. Nah di sini jadi saya tidak mau berkepanjangan untuk Bang Akong. Ayo, mari kita berjumpa, kita duduk bersama. Saya tidak akan mendakwai, saya cuma mengajak bagaimana. Pasti kita akan mati kan? Ya. Tentu kita pasti akan mati. Sebelum kita mengalami kematian, kita dikubur dulu bagaimana. Apakah sesuatu hal yang selama ini menjadi pembahasan dari ulama, ustadz, neraka, surga itu kan kita tidak tahu, siksa kubur kan tidak tahu. Nggak mesti kita harus mati dulu baru tahu surga neraka. Mati dulu baru tahu siksa kubur. Nah, selagi kita masih hidup, bagaimana kita buktikan apakah ada siksa kubur? Nah, ini saya pengen tahu. Ya, kalau dengan cara seperti itu nanti baru tahu. Kalaupun tidak ada, boleh terserah, silakan. Mau melalu lalang, merajalela itu urusan kalian. Nah, begini, Bang John. Ya. Dulu gimana mendalami ilmu? Di mana? Sebenarnya kalau aku mendalami ilmu tuh banyak. Tapi Cuman paling dominan di Kalimantan di ya? Kalimantan yang ini nih, yang banyak kan dapat. Itulah ilmu-ilmu pakem tuh. Yang ilmu ditato di Kalimantan itu. Karena suku Dayak itu memang ratu-ratunya memang. Sempat mengubur diri di tanah, sempat berendam juga ya sungai. Iya kalau ya namanya ilmu Dayak tau lah dewek. Banyak macam ujiannya. Apalagi daerah Kalimantan itu masih besarnya hutan. Besar hutan Iya. jadi masih besar pula goibnya ya. Goibnya besar, terus binatang buasnya lebih Masih banyak. cacak ulu piton. Ulo-ulo. Iya. Ulo-ulo yang luar biasa ya, besar ya. Nah, Mamano suku Dayak Pacak hidup di dalam hutan itu. Luar biasa ya. Jadi itulah ilmu dari suku Dayak itulah memang pakem. Kalau kita di daerah Sumatera ini itu ilmu kubu. Ilmu kubu. Daerah Jambi. Daerah kita Sumatera nih. Dulu aku pernah ketemu kubu, Bang John. Hmm. Ketemu gara-gara kami kesasar dengan Udin. Ini cerita menarik. Jadi pada saat itu kami ketemu, ini dia pakai cuma sekedar tutup di sini baik. Ya. Kalau belahan pantat masih kelihatan, tapi di sini kita tutup. Jadi dia ini lewat, kami lewat, dia lewat, jadi berpapasan di situ dia nggak ngomong.
kita tidak ngerti bahasanya. Ya. Ya, pokoknya dia tuh kalau saat ini tuh ada penerjemahnya. Nah tapi kita waktu saat itu tidak bertemu dengan penerjemahnya, taunya dia tuh ngasih lah minyak kubu kalau bahasanya, yang katanya diambil dari tulang kepala yang sudah busuk, dikeruk. Dah. Jadi pada saat itu kenapa dia memberikan minyak tersebut kepada saya? Karena dia melihat ada benda yang saya pakai dan dia tertarik. Jadi mau barter ke bahasa kita, di barter. Iya. Tuker. Nah, barter ke bahasa kita, di barter. Iya. Tuker. Nah, tidak tanya kepada dia ini untuk apa, karena saya belum mengerti bahasanya. Pahami, saya kaji, ternyata itu masuk ilmu pemikat. Nah ini ilmu pemikat, dan selain ilmu pemikat itu juga untuk berwibawa. Jadi kalau minyak itu saya tempelkan nanti ke mata atau ke alis mata, maka terlihatlah bagus. Jadi saya pahami, jadi apa maksudnya pembahasan ini? Jadi saya ambil kesimpulan, ternyata orang yang hidup dengan alam lebih mengetahui manfaat baik dari obat untuk kesehatan, baik dari sesuatu yang aneh, katanya kalau ada tandu ini nanti taring babi ataupun bagaimana macam, ada manfaat. Nah jadi saya melihat orang seperti yang bukan beragama Islam tentunya, mereka pun tahu belajar spiritual juga gitu loh. Apalagi kita yang sudah ada agamanya. Tapi untuk kita yang sudah punya agama ini, yang namanya macam itu, kalau pacak jangan iya, musyrik, karena kita berpegang teguh dengan agama kita, karena Allah tidak mau diduakan tentunya Bang John. Tapi kalau orang yang maksudnya dalam arti orang kubu tadi itu, kebagaskan orang Kalimantan, orang yang hidup dengan alam ini, kita tidak tahu ternyata dia lebih mengetahui bahasa alam. Kenapa? Dia tidak kotor. Kalau kita keluar dari hutan, kita kan kaget lihat orang kok begini. Tapi kita betah di hutan. Kenapa? Karena kita lebih khusyuk dalam menghadapi apapun. Tapi kalau untuk sekarang, orang udah paham agama tapi belum mengetahui ilmu. Kenapa? Karena sudah dikotori dengan pikiran, dikotori dengan kemaksiatan, dikotori dengan berbagai macam pengaruh negeri ini. Nah, jadi kalau orang-orang yang dalaman itu memang luar biasa Bang John. Tapi sudah dia oleh kena kita dengan cara negeri lah sudah mulai canggih ini, dia pun lah sudah mulai beradab. Jadi dari tadinya dia yang berpakaian masih selembar kulit, setelah dia pernah keluar kan, ibaratnya dari hutan ini mau berpakaian macam ini, akhirnya dia ngada ke perubahan juga. Betul. Nah, sudah berpakaian rapi, pecah yang tadi di Jambi itu, dia galak sudah keluar. Pakaian layak gitu. Betul. Itu sebagian Bang John. Ada yang tidak mau. Ada yang ya gara-gara juga kan. Ada yang tidak mau karena dia tidak mau meninggalkan sudah jadi tradisi. Jadi tradisi dia gitu. Jadi begitu Bang John ya. Iya. Jadi kalau solusi dari Akong nih gimana? Hati-hati. Hati-hati Bella. Tapi kalau dia nonton, kita tawarkan seperti yang dikubur tadi. Ya, boleh lah. Iya kan? Disaksikan dari Ustadz Alul Khair sebagai penengah. Ya, insya Allah Ustadz mungkin kalau diajak mungkin galak. Pasti galak. Beliau sangat menanyakan bagaimana, kapan kita bisa. Karena beliau sibuk juga mengisi ceramah, jadi ya. Kapan saya minta pasti mau. Tapi saya tidak mau merepotkan. Jadi saudara, Bang Akong mau belajar untuk apa lagi? Udah tua mungkin. Ilmu nggak perlu lagi. Kalau untuk kebal-kebal lah sudah cukup mungkin. Tapi cukup jangan hanya kebal. Kalau untuk mendalam ilmu kesaktian mungkin Bang Akong sudah sakti. Tetapi ingat pasti kita akan mati. Kalau mau belajar agama tapi kita belum siap, jangan tunda. Hidup ini cuma sikok. Kita sekolah tinggi-tinggi tidak pasti jadi insinyur. Belum tentu. Tidak pasti. Pasti. Cuman sikok itulah yang pasti. Mati. Mati. Sukses belum tentu, mati dulu pasti.
belum tentu dapat jodoh, mati sudah pasti. Banyak kok Ya. kejadian seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bang Akong nonton, kita terima sebagai persaudaraan. Mungkin saya selama ini memfitnah Bang Akong dengan berbagai macam cara saya untuk memanggil Bang Akong keluar, dan boleh jadi dengan cara saya mungkin Bang Akong tidak suka, tapi di sini saya membukakan pintu hati saya untuk menerima Bang Akong tanpa perseteruan, dan bisa kita pelajari bagaimana perjanjian kita. Kalau siap katakan siap, kalau enggak juga katakan tidak. Saya menunggu konfirmasi itu saja, karena saya masih banyak PR, 11 dukun masih belum saya kejar, bahkan masih banyak PR lain. Ya, mudah-mudahan Bang Akong menonton. Ada salam dari Bang John Garpu. Bang John Garpu, ada salamkah untuk pesan-pesan untuk Akong atau bagaimana? Ya, kalau pesan aku, menurut aku dengan Akong kalau pacar lebih bagusnya bertemu yang langsung dengan Sapu Lidi. Iya, gitu baik. Iya. Ada Bang John gitu kemarin justru yang kita menghindar itu loh Bang John ya. Ya. Udah kata kesudahan. Kalau menghindar terus, kata pemecahannya dan kata kesudahannya. Lebih bagus bertemu dan bisa saling paham. Saling memahami, saling mengetahui, dan tentunya yang ngomong ini juga Bang Akong ini senior. Ya, senior, dan beliau lebih memahami dunia segala macam bidang. Kalau Bang Akong mungkin sampai namanya aja tidak dikenal oleh Bang John, berarti Bang Akong masih belum terkenal dalam dunia mereka. Ya, Jadi itu baiklah pesan aku. Kan. gitu ya Bang Akong, saya tunggu Bang Akong kalau siap. Kita akan carikan tempat lokasi, kalau bisa dekat masjid biar dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis air mata kita. Kalaupun merasa Bang Akong tidak mau tertarik, kita ke lokasi lain, jangan dekat masjid. Intinya Bang Akong kalau siap, kami tunggu kelanjutannya bagaimana. Nomor saya masih ada, nomor pribadi. Jangan pribadi, tapi lebih ke admin aja, nanti saya suruh Udin pantau setiap hari kalau ada admin. Ini Bang, karena ada komen di pelacu Akong di Masjid Jami. Masjid Jami. Jadi intinya saudara, saya mungkin undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk support doa di acara akikah anak pertama kami. Mudah-mudahan saudara yang belum memiliki keturunan Allah segerakan dan menjadikan anak tersebut anak soleh ataupun soleha, dan jangan sungkan untuk terus berdoa kepada Allah, dan jangan sampai putus dalam berikhtiar. Orang punya cara begini ikuti saja, boleh jadi dari penyampaian atau pengetahuan yang orang lain sampaikan, itu boleh jadi kehendak Allah melalui jalannya. Jangan pilih-pilih dalam meminta tolong orang, apalagi tentunya kepada orang-orang seperti ustadz, seperti ulama. Nggak ada salahnya untuk minta doa daripada mereka. Ya. Seperti itu. Terima kasih banyak dari saya, Sapu Lidi Channel bersama Bang John Garpu. Apa yang kami sampaikan bisa kalian pelajari, baik kalian ambil, buang saja. Jauh-jauh. Jangan sampai menjadi keributan dalam kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi Bang Akong ini kemana ini?